Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mereview salah satu materi kita, yaitu tentang paragraf. Paragraf adalah bagian dari karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan pikiran utama sebagai pengendaliannya dan pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Paragraf juga memiliki pengertian lain, yaitu suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Paragraf juga dapat disebut dengan istilah alinea. Alinea adalah kesatuan pikiran yang lebih tinggi atau lebih luas dari kalimat. Alinea merupakan himpunan dari kalimat-kalimat yang bertalian dalam satu rangkaian untuk membentuk sebuah ide. Kegunaan paragraf ada 4. Yang pertama yaitu untuk mengekspresikan gagasan tertulis dengan memberi bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Yang kedua, memudahkan pengorganisasian gagasan bagi penulis dan memudahkan pemahaman bagi pembacanya. Yang ketiga, memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satuan-satuan unit pikiran yang lebih kecil. Yang keempat, memudahkan pengendalian variabel, terutama karangan yang terdiri atas beberapa variabel. Nah, macam-macam paragraf ada 3 poin. Yang pertama berdasarkan tujuannya, yang kedua berdasarkan letak kalimat utama, yang ketiga berdasarkan isi. Poin yang pertama itu berdasarkan tujuannya. Ada 4. Pertama, paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penghubung, dan paragraf penutup. Apa sih paragraf pembuka? Paragraf pembuka adalah paragraf disebut sebagai paragraf pendahuluan yang memiliki peran sebagai pengantar bagi pembaca untuk sampai pada masalah yang diuraikan oleh penulis. Yang kedua, paragraf isi. Paragraf isi ini membahas tentang ide-ide pokok dalam sebuah artikel. Yang ketiga, paragraf penghubung. Paragraf penghubung berfungsi menguraikan masalah yang akan dibahas oleh seorang penulis. Yang keempat, paragraf penutup. Paragraf penutup bertujuan mengakhiri sebuah karangan atau tulisan. Poin yang kedua berdasarkan letak kalimat utama, yaitu ada 3, paragraf reduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran, yaitu gabungan dari paragraf deduktif dan induktif. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif ini ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal paragraf, seperti yang ada di contoh. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf deduktif ini ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di akhir paragraf. Yang ketiga yaitu paragraf campuran. Paragraf campuran ini ditandai terdapatnya kalimat utama di awal dan di akhir paragraf, seperti contoh yang ada di PPT. Nah, poin yang ketiga berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya, paragraf ada 5 poin. Yang pertama, paragraf eksposisi, paragraf narasi, paragraf deskripsi, paragraf persuasi, dan paragraf argumentasi. Paragraf eksposisi adalah jenis paragraf yang berisi penjelasan singkat, padat, dan jelas mengenai fakta-fakta yang ada. Fungsi dari paragraf eksposisi ini yaitu untuk menyampaikan informasi kepada pembaca dan cenderung bersifat ilmiah. Yang kedua, paragraf narasi. Paragraf narasi ini berisi penjelasan sebuah peristiwa berdasarkan kronologi yang terjadi. Paragraf narasi harus dijelaskan dengan sistematis. Tujuan dari paragraf narasi ini agar pembaca dapat membayangkan kejadian yang sedang dibahas karena sifatnya bercerita. Ketiga, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi ini menggambarkan suatu benda atau peristiwa yang bisa membuat pembaca seolah-olah mengalami langsung kejadiannya atau melihat langsung benda yang dideskripsikan. Tujuan dari paragraf deskripsi ini agar pembaca bisa membayangkan apa yang disampaikan oleh penulis. Yang keempat, paragraf persuasi. Paragraf persuasi ini yaitu paragraf yang membujuk atau mempengaruhi pembaca untuk setuju dengan gagasan yang disampaikan oleh penulis. Kelima, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi ini memberikan pandangan kepada pembaca tentang suatu topik. Paragraf ini tidak hanya berisikan fakta, tapi juga gagasan pendukung yang bersumber dari opini penulis. Nah, ciri-ciri paragraf yang harus kita ketahui yaitu pertama, kalimat pada baris pertama terletak agak dalam, yakni dengan jarak 5 ketukan spasi untuk jenis karangan biasa. Untuk kalimat pada baris selanjutnya biasanya lebih maju dari kalimat pada baris pertama. Yang kedua, paragraf memiliki 2 jenis kalimat, yakni kalimat utama dan kalimat penjelas. Yang ketiga, sebuah paragraf biasanya memakai 1 kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Nah,
Syarat paragraf yang baik ada 4 yang harus kita ketahui. Yang pertama kesatuan, yang kedua kepaduan, yang ketiga kelengkapan, yang keempat urutan. Yang pertama itu kesatuan, yakni paragraf harus memperlihatkan suatu maksud dengan jelas yang biasanya didukung oleh sebuah kalimat topik atau kalimat utama. Yang kedua kepaduan, paragraf yang baik harus memperlihatkan hubungan antara kalimat yang erat. Yang ketiga kelengkapan, yakni paragraf dikatakan lengkap apabila dibangun atas beberapa kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik. Nah, yang terakhir yaitu urutan, yakni urutan ini berhubungan dengan kalimat-kalimat yang membangun paragraf hendaknya memiliki urutan-urutan ide secara logis. Baiklah, itulah review materi paragraf dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.